Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rias Rasid, NIM L021181024. Jadi video ini dibuat demi pemenuhan tugas mata kuliah Biologi Krustacea kawasan Wallacea yang terkhusus kepada tugas video praktikum. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu spesies krustacea, yaitu udang. Udang yang saya ambil di sini yaitu udang windu, spesies Peneus monodon. Adapun klasifikasi udang windu Peneus monodon adalah sebagai berikut. Kingdom yaitu Animalia, filum Arthropoda, kelas Crustacea, famili Penaidae, genus Peneus, spesies Peneus monodon. Bisa dilihat pada gambar di atas ini adalah spesies Peneus monodon. Dan dalam dunia perdagangan, udang windu ini juga dikenal dengan sebutan udang pancet, jumbo tiger prawn, gen tiger prawn, black tiger prawn atau black tiger shrimp. Baik, di sini adalah gambar secara umum mengenai morfologi dari udang windu Peneus monodon. Dari gambar terlihat angka 1 ini menunjukkan mata dari spesies ini yang berguna sebagai indera penglihatan. Kedua adalah antenula dan 3 adalah antena. Jadi antenula dan antena ini adalah kedua organ yang berbeda, di mana antenula ini memiliki ukuran yang pendek sementara antena memiliki ukuran yang lebih panjang. Jadi adapun perbedaan antara antena dan antenula ini terletak pada fungsi dan strukturnya, di mana antenula berfungsi sebagai organ kemoreseptor dan ukurannya pendek, sedangkan antena sebagai organ pembau serta lebih panjang. Antenula mempunyai beberapa fungsi, yaitu alat untuk mencari dan menemukan pakan, mengetahui posisi tubuh, sebagai indera penciuman, dan sebagai media komunikasi antar hewan, yaitu menangkap stimulasi kimia sebagai feromon dari lawan jenis. Yang ketiga adalah kaki jalan. Yang keempat adalah kaki renang. Untuk spesies Peneus monodon ini berenang di perairan. Dan yang kelima adalah ekor sebagai alat kendali saat ikan ini melakukan mobilisasinya di perairan ataupun di habitatnya dimanapun itu. Jadi lebih lanjut secara morfologi, tubuh udang windu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala hingga dada dan abdomen yang meliputi bagian perut dan ekor. Bagian kepala dada disebut cephalothorax, dibungkus kulit kecil yang tebal dan disebut carapace. Bagian ini terdiri dari kepala dengan 5 segmen dan dada dengan 8 segmen. Bagian abdomen terdiri atas 6 segmen dan 1 telson. Bagian kepala, dada terdapat anggota tubuh lain yang berpasang-pasangan berturut-turut dari muka ke belakang dan sungut kecil atau antenula, sirip kepala, sungut besar, rahang, alat-alat pembantu rahang yang terdiri dari 2 pasang maxilliped yang terdiri atas 3 pasang, dan kaki jalan yang terdiri atas 5 pasang. 3 pasang kaki jalan yang pertama ujungnya bercapit yang dinamakan cella. Bagian perut terdapat 5 pasang kaki renang. Pada ruas ke-6, kaki renang memiliki perubahan bentuk menjadi ekor kipas atau ropoda. Ujung ruas ke-6 ke arah belakang membentuk ekor atau telson. Sebagai anggota dari golongan Crustacea, semua badan udang dan kepiting terdiri dari ruas-ruas yang tertutup oleh kulit keras yang mengandung zat kitin. Secara periodik, kulit keras tersebut terlepas atau mengalami molting dan berganti kulit dengan kulit yang baru yang lebih lembek. Seiring dengan mengerasnya kulit tersebut selama beberapa hari, tubuh udang tersebut dapat tumbuh besar dengan cepat. Pendapat dari Rahmatun dan Takarina tahun 2009 mengatakan bahwa tubuh udang ini juga dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu kepala, dada, cephalothorax, badan atau abdomen, dan ekor. Adapun ciri-ciri dari udang windu yaitu memiliki kulit tebal dan keras, warna hijau kebiruan dengan garis melintang lebih gelap, dan ada juga yang berwarna kemerahan dengan garis melintang kecoklatan. Udang ini adalah jenis udang yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, atau danau. Udang dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar, baik
air tawar, payau maupun air asin pada kedalaman yang bervariasi, dari dekat permukaan hingga beberapa ribu meter di bawah permukaan. Udang biasanya dijadikan makanan laut atau seafood. Kemudian di gambar ini saya akan memberikan informasi mengenai perbedaan jenis alat kelamin pada udang. Jadi udang window ini termasuk hewan heteroseksual, yaitu mempunyai jenis kelamin jantan dan betina yang dapat dibedakan dengan sangat jelas. Jenis udang window betina dapat diketahui dengan adanya telikum atau organ kelamin betina pada kaki jalan keempat dan kelima, di antara kaki jalan keempat dan kelima. Telikum ini biasa berupa garis tipis dan akan melebar setelah terjadi fertilisasi. Sementara jenis kelamin udang windu jantan dapat diketahui dengan adanya petasma atau organ kelamin jantan, yaitu sebuah tonjolan di antara kaki renang pertama dan kedua. Jadi pada gambar ini bisa dilihat bahwa jenis spesies udang yang saya foto adalah jenis udang betina, di mana sangat jelas terlihat adanya telikum pada antara kaki jalan keempat dan kaki jalan kelima. Nah, di sini terkait tentang daur hidup udang windu. Jadi siklus hidup udang windu terlihat pada gambar pertama. Keterangan gambar 1 itu udang betina bertelur, yang kedua adalah gambar telur, yang ketiga adalah fase nopli, 4 fase zoea, 5 fase misis, 6 post larva, dan 7 juvenil. Jadi udang dewasa ini memijah di laut lepas, sedangkan udang muda atau juvenil bermigrasi ke daerah pantai. Setelah telur-telur menetas, larva hidup di laut lepas menjadi bagian dari zooplankton. Saat stadium post larva, udang bergerak ke daerah dekat pantai dan perlahan-lahan turun ke dasar di daerah estuari dangkal. Perairan dangkal ini memiliki kandungan nutrisi, salinitas, dan suhu yang sangat bervariasi dibandingkan dengan laut lepas. Setelah beberapa bulan hidup di daerah estuari, udang dewasa kembali ke lingkungan laut dalam untuk mematangkan kematangan sel kelamin. Kemudian melakukan perkawinan dan pemijahan terjadi. Telur yang telah dibuahi akan menetas dalam waktu 12-15 jam dan berkembang menjadi larva. Larva masih memiliki cadangan makanan dalam tubuh yang berupa kuning telur. Stadia zoea terdiri dari 3 substadia yang berlangsung selama 6 hari dan mengalami alih bentuk 3 kali. Stadia misis dicirikan oleh bentuk larva yang mulai menyerupai udang dewasa. Paleopod dan telson juga mulai berkembang dan larva bergerak mundur. Selanjutnya, stadia misis mengalami alih bentuk menjadi post larva. Selama 5 hari pertama, stadia post larva udang bersifat planktonis, dan pada post larva ke-6, udang mulai merayap di dasar perairan. Habitat udang windu muda adalah daerah pantai berair payau yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan bakau yang berlumpur dengan campuran pasir yang subur. Menjelang dewasa, udang yuana akan berpindah ke arah laut dalam, tempat udang untuk tumbuh dewasa dan melakukan perkawinan. Selanjutnya bertelur di kedalaman 10-40 meter di bawah permukaan laut. Jumlah telurnya bisa mencapai 500.000 sampai 1 juta butir, tergantung dari berat badan sang induk. Telur akan mengambang menuju permukaan laut selama proses perkembangan embrio, sehingga embrio menetas di lingkungan dekat permukaan laut. Embrio yang baru menetas atau nopli akan terbawa ombak ke arah pantai beriringan dengan metamorfosa menjadi stadia zoea, kemudian menjadi misis selama 10 hari. Misis berubah menjadi stadia post larva yang dikenal sebagai benur, yang telah sampai di wilayah hutan bakau atau estuari yang berair payau. Udang juga dapat bertelur hampir sepanjang tahun, tetapi puncaknya terjadi pada saat peralihan musim, yaitu antara musim kemarau dengan musim penghujan, dari musim penghujan ke musim kemarau. Di wilayah Indonesia Barat, puncak musim benur jatuh pada bulan November hingga Februari dan Maret sampai awal Juni. Di Indonesia bagian timur, musim tersebut bergeser 1 bulan lebih lambat. Di sepanjang pantai pada puncak-puncak musim perkembangbiakan dapat dilihat para nelayan memasang rumpun di laut yang dangkal untuk tempat benur berkumpul sambil berlindung di antara rumpun. Benih udang ini populer disebut dengan benur, yaitu singkatan dari kata benih dan urang. Benur yang baik adalah mempunyai tingkat kelangsungan hidup atau survival rate yang tinggi.
sehingga daya adaptasi terhadap perubahan lingkungan juga tinggi, memiliki warna tegas dan tidak pucat baik hitam maupun merah, aktif bergerak, sehat dan mempunyai alat tubuh yang lengkap. Uji kualitas benur dapat dilakukan secara sederhana, yaitu dengan meletakkan sejumlah benur di dalam wadah panci atau baskom yang diberi air, kemudian aduk air dengan cukup kencang selama 1-13 menit. Benur yang baik dan sehat akan tahan terhadap adukan tersebut dengan berenang melawan arus puteran air, dan setelah arus berhenti benur tetap aktif bergerak. Kemudian mengenai faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dari spesies udang ini, Penaeus monodon, yang pertama itu adalah kualitas air, suhu, pH, dan oksigen terlarut. Air ini merupakan media yang sangat penting dalam proses pertumbuhan udang. Zonneveld et al. Tahun 1991 ini menyatakan bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup dalam perairan, baik untuk ikan maupun udang. Pengelolaan kualitas air dalam aktivitas pembudidayaan udang maupun ikan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena kualitas air dapat berakibat menjadi lebih buruk terhadap keberlangsungan hidup ikan dan udang. Kemudian suhu. Metabolisme udang sangat dipengaruhi sekali oleh adanya suhu. Hal ini dapat dilihat dari jumlah plankton di dalam kolam pemeliharaan, dan plankton dapat berkembang baik dengan keadaan iklim yang sedang. Suhu juga sangat dipengaruhi oleh kandungan oksigen terlarut di dalam air, sehingga semakin tinggi suhu air maka semakin cepat pula air mengalami kejenuhan oksigen. Berpengaruhnya suhu air terhadap lingkungan hidup udang dapat merangsang pertumbuhan dan nafsu makan udang, karena proses pencernaan makanan udang pada suhu rendah akan sangat lambat dan sebaliknya akan lebih cepat pada perairan yang lebih hangat. Suhu yang optimal dan ideal dalam pemeliharaan keberlangsungan hidup udang mencapai kisaran 25 derajat sampai 27 derajat Celcius. Kemudian pH atau derajat keasaman. Berpengaruhnya pH untuk keberlangsungan hidup bagi kehidupan organisme perairan secara alami sangat dipengaruhi oleh karbon dioksida maupun senyawa-senyawa asam yang berada di dalamnya. Pemeliharaan udang ini dengan kisaran kandungan pH yang terlarut di dalamnya berkisar antara 6,7 sampai 8,2 pH yang berbeda-beda akan sangat berpengaruh buruk bagi keberlangsungan hidup udang. Kemudian oksigen terlarut. Kandungan oksigen terlarut dalam air dengan kisaran terendah adalah 2 ppm agar dapat mendukung keberlangsungan kehidupan organisme perairan secara normal. Oksigen terlarut dalam air sangat mendukung untuk kegiatan respirasi larva. Apabila kandungan oksigen terlarut dalam air sangat rendah, maka kandungan CO2 akan meningkat. Kadar O2 terlarut dalam media, kolam, atau akuarium sebaiknya pada kisaran 5-7 ppm yang merupakan kadar yang sangat baik untuk pertumbuhan larva udang. Batas minimal kandungan oksigen terlarut terletak pada kisaran minimal 5,7 ppm agar dapat mendukung dalam keberlangsungan kegiatan budidaya ikan ataupun udang. Selanjutnya, udang windu atau Penaeus monodon ini memiliki sifat-sifat dan ciri khas yang membedakan dengan udang-udang yang lain. Udang windu bersifat euryhalin, yakni secara alami bisa hidup di perairan yang berkadar garam dengan rentang yang luas, yakni 5-45%. Kadar garam ideal untuk pertumbuhan udang windu adalah 19-35%. Sifat lain yang juga menguntungkan adalah ketahanannya terhadap suhu yang dikenal dengan eurythermal. Mengenai tahap molting, ada 4 tahap molting, yakni tahap pertama yaitu proedesis, tahap kedua edesis, tahap ketiga metaedesis, dan tahap keempat intermol. Secara alami daur hidup udang Penaeus meliputi 2 tahap, yaitu tahap di tengah laut dan di perairan atau muara sungai. Udang windu atau Penaeus monodon merupakan krustasia pertumbuhan dan reproduksi. Krustasia diatur oleh kombinasi hormon neuropeptide, egdisteroid atau hormon molting, dan methylphenidate isprenoid atau MV. Pertumbuhan pada udang merupakan penambahan protoplasma dan pembelahan sel yang terus-menerus. Pada waktu ganti kulit, secara umum dinyatakan bahwa laju pertumbuhan krustasia merupakan fungsi dan frekuensi ganti kulit dan pertambahan berat badan setiap proses ganti kulit atau molting. Ciri udang mengalami pertumbuhan adalah dengan adanya proses molting atau ganti kulit. Biasanya, cara untuk mempercepat proses molting dengan cara ablasi, namun cara ini tidak dapat dilakukan pada benur udang dikarenakan ukuran benur yang masih sangat kecil. Selain ablasi, proses molting pada udang dapat dilakukan melalui penambahan egdisteron.
Dengan diketahui tingkat eldiksteron pada proses molting pada udang, maka proses ini dapat diatur melalui pemberian eldiksteron pada udang. Mengenai spesies Pinus monodon, untuk pemenuhan tugas praktikum saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.